Malam ini, malam ini adalah pertemuan kedua, jadi kita akan membahas materi lesson 2 tentang apositif. Apa itu apositif? Nah, apositif adalah noun phrase. Noun phrase itu sudah tahu ya kemarin ya, noun phrase itu adalah gabungan beberapa kata yang membentuk sebuah kata benda yang menjelaskan atau mereparase ya another noun phrase. Jadi noun yang menjelaskan noun lain gitu dalam bentuk tidak cuma satu kata tapi beberapa kata. Jadi beberapa kata dibentuk untuk menjelaskan kata benda yang lain. Contoh aja langsung biar lebih paham ya. Contohnya seperti ini. It usually comes after the noun that it rephrases ya. Jadi biasa ciri-cirinya dulu. Biasanya datang atau muncul setelah kata benda yang direparase. Contohnya Buffalo Bill, koma, siapa sih Buffalo Bill itu? A famous frontiersman. Koma, baru kata kerja. Operated his own Wild West show. Apositif following a noun. Jadi apositifnya itu mengikuti sebuah kata benda Buffalo Bill. Gitu. Jadi koma itu menunjukkan adanya keterangan tambahan dari kata benda sebelumnya. Jadi ini dalam bentuk frase ya. A famous frontiersman itu adalah frase. Frase kata benda. Dan operated ini verb-nya gitu ya. Sebenarnya kalimatnya kalau disimpelkan ya Buffalo Bill operated his oven gitu aja. Selanjutnya, it may also come before. Bisa juga muncul sebelum ya, sebelum noun-nya atau sebelum subject of a sentence. Yang namanya subject pasti noun. Contohnya a famous frontiersman, koma, siapa sih Buffalo Bill operated. Nah, kalau misalnya apositifnya ada di depan atau keterangan kata bendanya ada di depan, maka komanya cukup satu aja. Habis itu baru subjek utama dan verb. A famous frontiersman siapa? Oh, Buffalo Bill, operated his hour. Seperti itu ya. Jadi kalau yang di atas ini apositifnya jatuh setelah kata benda itu komanya ada dua, gitu. Kalau yang kedua ciri-cirinya adalah apositif dulu, baru subjek utama, gitu ya, teman-teman. Nanti di soal TOEFL itu biasanya lebih panjang gitu dan lebih agak membingungkan biasanya. Tapi teman-teman jangan khawatir ya, karena semakin terbiasa dengan soal-soal seperti yang membingungkan, maka akan semakin semakin cepat kita mengoperasikan jawabannya. Apositif itu apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya ya bukan maksudnya ya, tapi sebenarnya sebenarnya apositif itu adalah adjektif yang di-reduce. Di-reduce itu eh, dikurangin gitu ya. That contain the verb to be. Seperti ini contohnya. Ok, koma, which is one of the most. Jadi se sebenarnya itu ada which is-nya. Nah, berhubung di reduce, maka which is-nya itu dihilangkan karena apa? Karena ada komanya ini ya. Itu sebenarnya ada which is-nya. Itu namanya reduce ya, dikurangin, dihilangkan which is-nya. Ini namanya adjective clause ya. Apa sih adjective clause? Mungkin teman-teman masih ingat pelajaran SMA ya. Waktu SMA diajarin adjective clause ya. Dan di sini ada which is, kemudian ada who, whom, dan ada question word ditaruh di tengah-tengah itu namanya adjective clause ya, penghubung antar kalimat. Nah, untuk itu disingkat menjadi ok, koma, langsung one of the most bla 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 sampai furniture. Jadi ini namanya disebut apositif. Apositifnya yang mana? Yang ini ya, yang jatuh setelah koma di sini. One of the most durable hard words. Buktinya apa? Kalau jatuh setelah koma disebut ini apositif. Di sini ada koma lagi, yang mana setelah koma langsung kata kerja, gitu guys. Oke. Dan apositif itu ciri-ciri umumnya ya, biasanya terpisah ya from the rest of the sentence. Jadi dari sisa kalimat dengan koma. Tapi short apositif, maksudnya apositif yang pendek biasanya tidak seperti tadi ya. Contohnya ini, my friend Evan James. Nah ini namanya apositif yang pendek ya, pendek. Jadi cuma nama aja. My friend Evan James loves video games. Nah ini namanya short apositif, nggak butuh koma. Ya.
Mrs. Jacobs class. Nah, ini nama. Kemudian ada keterangan lain. Honors biology, ada komanya. Is so hard. Itu juga boleh. Meskipun pendek, dikasih koma 2, boleh. Nah, ini langsung kita ke contoh soal ya. The national road, titik-titik of the first highways in North America, baru koma lagi. Pasti setelah koma kedua itu langsung kata kerja. Connected the East Coast to the Ohio Valley. Kira-kira nih teman-teman, ada yang tahu nggak jawabannya apa setelah memahami atau setelah mempelajari keterangan sebelumnya? One of Ya, A, B, C, D, Charlie. Charlie. Charlie, Miss. Charlie, oke, good. Kalau kita pilih alpha, maka di sini ada which one. Nah, kalau kita menemukan adanya ini namanya apa, which ya? Tadi namanya penghubung antar kalimat ya. Intinya kalau kita melihat ada kata tanya ditaruh di tengah-tengah kalimat seperti ini di sini, maka di situ harus ada dua kata kerja ya, menunjukkan adanya dua kalimat. Maka di sini disebut kurang kata kerja kalau kita pilih which one, itu kurang verb. Kalau kita pilih bravo, it was one. Nah, ini ada subjek baru, kemudian ada kata kerja ya. Maka ini disebut kalimat. Nah, kalau ada kalimat baru, maka di sini harus butuh yang namanya conjunction ya. Conjunction entah itu that, entah itu who ya. Maka butuh conjunction dan jangan dipilih. Nah, kalau kita pilih delta, maka kelebihan verb, kebanyakan verb ya was one. Karena apa? Karena di sini subjeknya cuma satu dan verbnya sudah cukup satu aja. Maka dari itu yang harus kita pilih adalah yang selain kata kerja atau selain conjunction, yaitu Charlie. Jawabannya one of the first. Selanjutnya nomor 1, the Democratic Party is older than the other major American political party. Koma. Yuk, yang silakan dieliminasi yang mana jawabannya yang benar. Oh, Miss Lee terlalu cepat ya, guys. Ya, silakan teman-teman boleh komen kalau Miss Lee terlalu cepat ya. Nanti boleh tanya lagi ya. Silakan teman-teman. Nomor 1, The Democratic Party. Exercise kedua. Bravo. Bravo. Oke, ada yang lain nggak? Teman-teman yang lain mungkin? Bravo, Miss. Bravo juga. Oke, kita bahas. Untuk The Democratic Party, ya, itu adalah subjek plus verb. Verbnya mana? Is, ya. Verbnya itu yang is. Lo is itu bukannya to be, Miss. Iya, to be itu termasuk verb, ya. To be itu termasuk verb. The Democratic Party is. Kemudian, kalau kita pilih alpha, oh ya, konsepnya kemarin sudah, masih ingat maksudnya ya, masih ingat ya konsepnya kemarin minimal satu subjek, satu verb ya. Nah, di sini sudah ada subjek, sudah ada verb. Ya, maka untuk older dan the other major itu sudah dianggap tidak terlalu penting gitu. Maka untuk pilihan yang di sini, ya pilihan yang tidak penting juga gitu ya. Karena subjek sama verb sudah ditemukan gitu ya. Kemudian untuk pilih alpha, conjunction baru ada which di sini setelah koma which the Republican Party, otomatis secara arti juga ambigu dan untuk secara grammatical dia itu butuh yang namanya kata kerja untuk melengkapi sebuah kalimat karena adanya conjunction. Nah, conjunction itu menunjukkan kalau adanya kalimat baru. Berhubung the Republican Party itu bukan kalimat ya, maka dia butuh kata kerja karena cuma subjek aja. Kalau kita pilih Charlie, ya, kalau kita pilih Charlie, it is the Republican Party. Ini kalimat ya, it, subject, is, verb. Nah, ingat kalau ada kalimat baru setelah kalimat
awal, berarti di sini harus ada yang namanya penghubung antar kalimat. Di sini tidak ada, maka Charlie salah. Kalau kita pilih delta, ini juga sama ya, sama seperti C. The Republican Party itu subjeknya is itu verbnya, maka butuh conjunction. Dari itu, pilihan yang paling tepat adalah Bravo, The Republican Party. Koma ini menunjukkan adanya si reparase ya, rephrase dari si The Republican Party. Apositifnya si The Republican Party. Itu. Oke. Oke, ada yang Charlie ya jawabnya ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Karena banyak yang jawab Charlie. Tidak ada, langsung berarti ya. Next. Titik-titik relations with friends and acquaintance play a major role in the social development of adolescents. Mohon maaf kalau misli pronunciation-nya kadang-kadang kurang tepat ya. Silakan dipilih, ini ada koma. Ingat cara mengidentifikasi, cari verbnya dulu. Nah, kemudian subjeknya udah ada belum? Tuh. Bravo. Bravo. Oke, bravo. Banyak yang pilih bravo. Check it out. Kalau kita pilih alpha ya, di sini ada what are. Nah, what itu sebagai conjunction, maka kalau ada what berarti ada dua kalimat ya. Ya, what are called pre-group relations. Nah, ini sudah disebut sebuah kalimat. Subjeknya ada di what gitu. Jadi ini conjunction plus subject gitu ya. Apa yang gitu, apa yang disebut gitu, relation. Kemudian ada are relation with friends and acquaintance. Nah, play di sini ada play guys. Play itu verb ya. Maka di sini verbnya ada 1, 2, 3. Dan sedangkan conjunctionnya di atas di sini tidak ada conjunction sama sekali. With ini bukan conjunction ya guys ya. Ini adalah preposition kata depan. Kemudian di sini juga tidak ada, maka untuk alfa jangan dipilih. Karena apa? Karena verbnya ada 3, sedangkan conjunctionnya 1, verbnya itu cuma 2. Diingat-ingat ya. Kalau conjunctionnya 1, verbnya cuma 2. Jadi di sini alasannya adalah double verb, kebanyakan kata kerja. Untuk pilihan Bravo ya, peer group relations are. Nah, ini adalah verb ya, are itu verb. Di sini juga verb play. Maka kalau verbnya ada 2 dan tidak ada conjunction, maka Bravo itu jangan dipilih. Ayo, tinggal C sama D nih. Yang mana, ayo? Oh, ada yang jawab C. Oke. Untuk pilihan delta, by peer group relations, relation with friends and acquaintance play. Nah, ini baru by peer. Ingat ya, by itu disebut apa kemarin? Preposition. Nah, kalau ada kata benda diawali dengan preposition, maka dia disebut prepositional phrase ya atau object of preposition, maka dia tidak boleh menjadi subjek gitu. Masa yang tidak boleh menjadi subjek kemudian direparase lebih panjang lagi, di sini ada with lagi, otomatis di sini masih butuh subjek ya. Jadi tidak boleh menjadi subjek itu. Otomatis jawaban yang paling tepat adalah Charlie, karena di sini peer group relations itu sudah fix dia kata benda yang bentuknya jamak ya. Peer group relations. Siapa sih? Apa sih peer group relations itu? Koma. The relations with friends and acquaintances. Gitu. Komanya ada 2 ya. Ingat kalau ada 2 koma, berarti setelah koma kedua itu pasti langsung kata kerja. Otomatis koma yang pertama itu adalah subjek utamanya, guys. Ya. Oke, teman-teman. Semoga lebih makin paham ya. Next. Joseph Henry, bla bla bla, director of the Smithsonian Institution, was
President Lincoln, advisor on scientific matters. Ahmad. Ya, Alfa? Alfa, Miss. Alfa, oke. Di chat juga banyak yang jawab Alfa nih. Andreas, kamu jawab Q, Q, Q. Nggak ada Q, Q di sini ya. Angelita Alfa, Takia Alfa, oke. Typo, ya nggak apa-apa ya. Oh, Q itu deket sama A ya, ya. Sakit excited. Saya nggak tahu itu apa sebutannya ya. Oke, kita bahas ya. Kalau kita pilih delta nih ya. S the first, S itu sebagai conjunction. S itu kalau disebut sebagai conjunction ya, seperti fungsinya question word ditaruh di tengah itu ya. Jadi penghubung antar kalimat, maka artinya S itu adalah karena ya. Karena sama gara-gara itu beda ya. Kalau dalam bahasa Inggris, karena itu disebut conjunction. Yang mana conjunction itu menghubungkan antar kalimat, bukan antar kata. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia boleh kan ya? Ya karena ini gitu aja udah bener ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, karena ini because this itu nggak boleh. Karena because atau us ya, kalau artinya karena, maka dia harus dalam bentuk kalimat setelah conjunction. Kalau mau bilang karena tapi sebagai kata depan kayak karena kamu berarti because of, ada of-nya ya, because of you kayak lagunya Mbak itu ya. Nggak tahu, lupa Misli. Because of apa gitu. Jadi untuk as the first ya, ingat ini adalah conjunction as the first, setelah conjunction ada subjek, maka kita lihat di sini apakah di sini ada kata kerja. Dua kata kerja karena as the first itu bukan kata kerja setelah as, tapi cuma kata benda, dan ternyata di sini verbnya cuma was aja ya. Di sini tidak ada verb sama sekali. Ini cuma menandakan kata benda ini ada of, ini ada on gitu. Oke, berarti kurang verb ya. Untuk yang Charlie, tapi teman-teman banyak yang jawab alpha ya. Untuk yang Charlie itu kurang conjunction karena di sini ada verb ya, verbnya ada dua dong ya. Jadi kebanyakan verb alias kurang conjunction. Kalau kita pilih ya, kalau kita pilih Bravo, to be the first berarti kurang conjunction juga. Kenapa? Karena ini to be itu sama dengan verb. Otomatis jawabannya adalah alpha. Yay. Good job guys. Hore. Hore ya. Tim hore ya. Nomor 3 akhirnya kompak juga. The Wasatch Range, titik-titik, extends from southeastern Idaho into northern Utah. Komanya cuma satu. Charlie. Charlie, oke. Banyak yang pilih Charlie. Charlie, oke. Charlie lagi. Charlie, oke. Check it out. Extends ini sebagai apa, guys? Ya, sebagai verb ya. Verb yang singular ya. Verbnya singular karena subjeknya ini adalah singular juga. Berarti subjek sama verbnya udah ketemu dong, ya kan? Untuk setelah from ini disebut apa, guys? Disebut PP ya. Nah, PP itu nggak penting ya dalam sebuah kalimat, tidak berpengaruh. Jadi, yang ditanyakan apa? Ada yang tahu nggak? Conjunction. Hah? Bravo. Iya, ya. Ada yang berapa? Oke. Kalau waduh, ketahuan. Aduh, gimana ini balikinnya? Kalau kita ditanyain ini yang dicari apa, maka jangan sampai cari verb ya, selain verb karena sudah ada verb gitu loh. Kalau kita pilih yang ada verbnya ya, maka harus pilih yang ada conjunction-nya sama subjeknya, alias conjunction plus kalimat gitu.
Kira-kira masih berupa pikiran, mau berupa pikiran atau tetap pilih Bravo, pilih Charlie? Alfa. Hah? Alpha. Alfa. Oke, check it out. Kalau kita pilih Delta ya, a part of the Rocky Mountains, it. Kenapa disebut double subject ya? Karena di sini ya, ini sudah ada subjek utama, the Wasatch Range, kemudian di sini sudah verbnya cuma satu. Nah, untuk a part of the Rocky Mountains, kalau ini di apa ini namanya, it-nya ini dihapus, maka benar. Berhubung di sini ditambahin it, maka dia merusak kalimat ya. Jadi a part of Rocky Mountains-nya sebagai apositif gitu ya, setelah koma langsung verb benar. Tapi berhubung di sini ada it-nya, maka menjadi rusak kalimatnya, salah gitu. Kalau kita pilih Charlie, ini disebut double verb. Mana yang double ini ada is. Jadi setelah the Wasatch Range langsung is a part of the Rocky Mountains, langsung extends verb lagi. Jadi verbnya kebanyakan ya. Kemudian kalau kita pilih Bravo, a part of the Rocky Mountains that. Nah, ini ada that itu sebagai conjunction ya. Conjunction aja. Di sini ada apa namanya? A part of ini apositifnya. Dari setelah apositif kemudian conjunction verbnya cuma satu. Jadi kurang kata kerja. Maka dari itu pilihan yang paling tepat adalah alfa, teman-teman. Jadi untuk alfa di sini ada apa? Ada conjunction, ada verb baru ya. Kenapa B salah? Ya karena ada conjunction. Ada conjunction berarti kurang kata kerja. Kata kerjanya cuma extend aja. Gitu ya. Oke. Jadi gitu guys cara menganalisis sebuah soal ya. Subjek verbnya aman berarti please jangan pilih verb lagi atau kalau ada verbnya pilih yang ada conjunction itu ya. Kalau mau pakai that dia harus ditambahin itu, ditambahin subjek verb lagi gitu ya. Kan di sini that extend ya. That extend kebanyakan ada conjunction ini loh. Jadi teman-teman harus paham ya. Lagi diinget-inget ya. Kalau sudah ada conjunction, ya, maka verbnya harus ada dua, ya. Gimana itu misal kok ada dua ya? Misalnya kayak gini. Wait. A part of the Rocky Mountains that extends from southern Idaho. Maka di sini harus ada verb baru lagi di sini. Gitu, ada verb baru ditambahin objek baru gitu loh. Maksudnya ya. Dan itu untuk menghubungkan kalimat baru, ya, kalimat baru. Sedangkan di sini sudah benar kalimatnya. Kalimat itu subjek satu, verb satu itu sudah kalimat. Kalau mau pilih kalimat baru lagi, ya harus ada conjunction-nya. Sedangkan di sini cuma conjunction aja, nggak ada kalimat gitu. Kenapa kalau jawabannya A, koma, kok masih ada koma, Miss? A, koma, kok masih ada koma? Aduh, ini tadi Miss udah jelasin ya, guys ya. Udah jelasin lagi ya. Ciri-ciri dari sebuah apositif itu ya, komanya ada dua yang pertama. Yang kedua, kalau apositifnya ditaruh di belakang, komanya cuma satu. Gitu. Dan ini apositifnya itu dalam bentuk adjective clause, ya, apositifnya. Maka dia harus dalam bentuk kalimat. Otomatis tetap ada komanya. Oke. Oke, selanjutnya. Nomor 4, guys. Titik truth. Said Denise turned to Asian dances to find inspiration for her choreography. Bravo. Bravo. Oke, ada yang lain nggak? Bravo. Alhamdulillah kompak ya, bravo. Turn itu sebagai verb utama ya. Verb. Berarti kalau ada verbnya, subjeknya yang mana?
Nah, ini subjeknya. Kalau misalnya verbnya bentuk kedua, maka mau subjeknya plural atau singular boleh. Maka kalau sudah ada subjek verb nih ya guys ya, ingat ya, sudah ada subjek verb berarti kalimatnya sudah sempurna gitu loh, sudah sempurna. Dan untuk titik-titiknya yang ditanyakan apa dong? Nah, ingat ya, setelah to itu apa? Preposition. Setelah preposition itu nggak penting ya, ini preposition lagi nggak penting, for lagi yang nggak penting, nggak mempengaruhi perubahan kata kerja atau perubahan kalimat. Maka untuk titik-titik yang ditanyakan ada yang tahu nggak apa? Seperti biasa, ayo apa? Jangan cari, jangan cari B. apa? Jangan cari verb. Jangan cari verb atau kalau pakai verb itu harus conjunction plus subject verb. Atau mungkin ada apositif gitu, penjelas noun dari si root ini ya. Root apositif yang pendek tadi nggak butuh koma ya. Boleh nggak dikasih koma untuk apositif yang pendek. Kalau kita pilih alpha, it was the dancer. Ini it itu subjek, was itu verb. Maka butuh conjunction, sedangkan di sini tidak ada conjunction. Kalau kita pilih Charlie, ini ada conjunction, tapi nggak ada kalimatnya, cuma kata benda aja. Tadi kurang kata kerja. Kalau kita pilih Delta, the dancer was. Udah bener ini kalimat nih, tapi nggak ada penghubungnya gitu. Jadi pilihannya adalah Bravo guys. Dia sebagai apositif ya, short apositif karena tidak ada komanya. The dancer roots. Dan oke. Jadi jawabannya Bravo. Good. Number 5. Blah blah blah, a vast network of computers that connects many of the world's businesses, comma, institutions, comma, and individuals, comma, primarily through modems and phone lines. Ngomongin teknologi ya ini ya. A, Miss. Alfa. Ada yang lain? Alfa. Ada yang lain? Oke, kita bahas lah. Antara A sama C, Miss. Antara A sama C, baiklah. Kita lihat di sini ada verb nih. Tiba-tiba ada verb, guys, di mana? Karena a vast network of computer bukan verb ya. Oh, verbnya di sini, connects. Nah, ternyata sebelum verb ada conjunction that. Nah, kemungkinan besar kalau ada conjunction berarti verbnya ada dua dong. Ya, that connects many of the world's businesses, institutions, and individuals through modems and phone lines gitu. Maka yang dicari di sini adalah karena tidak ada ya, karena verbnya di sini tidak ada sama sekali ya. Nggak ada sama sekali. Maka butuh yang namanya subject plus verb. Kenapa? Karena di sini ada tiba-tiba conjunction plus verb. Ingat ya, kalau ada conjunction maka di sini butuh kalimat baru alias harus ada verbnya lagi. Dan ternyata di sini letaknya harusnya ada verb baru yang diikuti oleh subjek karena harus ada kalimat di sini. Yang mana guys? Tetap alfa. Charlie, Miss. C, C, Yang Miss. jenis. Charlie. Charlie. Oke. Untuk yang that connects many itu eh jadi guys yang dikotakin ini kita sebut subclause ya. Subclause itu apa sih? Subclause itu kalimat anak kalimat ya. That connects many of. Jadi dia masih butuh induk di sini letaknya induk kalimatnya. Maka jawabannya yang tepat adalah Charlie. Yeay, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Number 6. In 1878, Frederick W. Taylor invented a concept called scientific management, titik-titik of obtaining as much efficiency from workers and machines as possible. D. Ini S, di sini ada S. Nah, S di sini tuh
bukan sebagai penghubung antar kalimat ya, tapi dia itu kayak ini loh, sebanyak mungkin, as much as possible gitu ya. Tapi ini as much apa? Much efficiency from workers and message as possible. Gitu. Sebanyak mungkin, sebanyak ininya maksudnya pekerjanya dan mesinnya dibanyakin. Iya, jawabannya delta. Ada yang delta? Yang mana, Saya. guys? Charlie, C, Charlie. Miss. Bravo, Charlie. Oke, Charlie. Check it out. Untuk Frederick itu sebagai apa? Ya, sebagai subjek ya. Karena untuk ini hanya sebagai keterangan waktu dan invented sebagai verb. Subjek verbnya sudah aman dong, ya. Dan di sini ada cold. Cold itu disebut apa, guys? Ada yang tahu nggak? Verb. Masa sih? Oh, bukan. Kalau ada verb baru berarti harus ada conjunction loh. Di sini kan nggak ada conjunction. Oh iya. Mm-mm. Disebut apa? Disebut adjektif ya. Disebut adjektif yang dipanggil atau yang disebut gitu artinya. Jadi yang ditanyakan adalah karena subjek verbnya sudah aman seperti biasa dong ya. Yang ditanyakan apa? Karena di sini tidak ada subjek verb lagi. Maka selain subjek verb gitu, yang ditanyakan itu selain subjek verb. Kenapa? Karena tidak ada conjunction-nya ya. Atau kalau mau cari yang ada subjek verbnya maka harus ada conjunction-nya. Atau kalau nggak ada conjunction subject verb, berarti apositif mungkin, karena ini ada koma-koma ya, apositifnya dari si Frederick itu, atau apositifnya dari si manajemen, ya kita lihat aja di pilihannya. Jadi untuk pilihan alpha, it is a method, itu kalimat ya, karena tidak ada conjunctionnya maka salah. Kalau kita pilih Bravo, a method which ini ada conjunction tapi tidak ada verbnya, berarti salah. Kalau kita pilih delta, called a method, kurang tepat ya. Kenapa? Jadi called ini adalah sebuah adjektif. Tiba-tiba adjektif itu harus diikuti oleh si seperti ini ya. Ada nounnya sebelum adjektif. Ya, sebelum adjektif plus ada nounnya. Adjektif plus yang di-reduce, maka kurang tepat. Maka yang dipilih adalah a method. Ya. Dan teman-teman bisa melihat di sini ada off. Off itu apa fungsinya? Masih ingat ya? Kemarin waktu Zoom kemarin Misli jelasin off itu fungsinya untuk menggandengkan antar kata benda. Nah, obtaining ini sebagai kata benda, kemudian method juga kata benda. Gak mungkin yang alpha karena ini kalimat, gitu ya. Gak mungkin delta karena di sini ada adjektifnya, yang mana sebelum adjektif dalam bentuk adjektif clause yang di situ harus ada ini harus ada nounnya. Maka yang tepat adalah Charlie. Oke, selanjutnya guys, nomor 7. In physics, koma, bla 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 bla, plasma refers to a gas that has a nearly equal number of positively and negatively charged particles. Jadi setelah of di sini kata benda bentuk frase. D, Miss. Delta. Ya, ada yang lain nggak? A. Alpha. Alpha, delta, ada yang lain? Nothing? Coba bisa cek di chat. Banyak yang alpha juga nih. Oke. Untuk reverse to itu sebagai apa? Ada yang tahu? Oh ya, sudah misli ketik ya. Sudah misli klik berarti verb. Oke, reverse itu verb ya. Reverse itu verb. Kemudian plasma itu sebagai subjek. Plasma sebagai subjek. Dan untuk that, has itu adalah conjunction plus verb.
Nah, that ini ya conjunction sebenarnya nggak cuma sebagai conjunction. Jadi conjunction plus subject gitu ya, yang memiliki gitu. Karena setelah that langsung verb itu berarti conjunctionnya berperan ganda sebagai subjek juga. Conjunction plus subject that has yang memiliki gitu. Subject verb kemudian conjunction subject verb ya. Conjunction yang sudah merangkap menjadi subjek juga verb. Jadi kalimat ini sudah sempurna sebenarnya. Akan tetapi di sini ada titik-titik yang ditanyakan. Kira-kira apa? Ya, seperti biasa yang ditanyakan adalah kalau sudah ketemu subjek verb yang aman, berarti jangan cari subjek verb baru kecuali ada conjunction-nya. Kalau nggak gitu pilih yang apositif atau penjelas dari emphasis. Oke. Jadi teman-teman banyak yang pilih alpha. Kalau kita pilih Bravo, by itu diikuti oleh preposition. Maka kalau kita memilih by the term plasma, maka setelah by sampai plasma itu disebut object of preposition atau prepositional phrase, maka tidak mungkin bisa menjadi sebuah subjek. Itu salah. Kalau kita pilih Charlie is termed, itu adalah kata kerja. Ya, kata kerja. Maka kurang conjunction kalau ada kata kerja baru lagi, kurang subjek juga gitu. Kalau kita pilih delta, gerund. Nah, gerund itu terming plasma. Sebenarnya itu bisa sih dipilih ya, terming plasma karena dia itu sebagai gerund. Gerund itu bisa menjadi kata benda. Akan tetapi di sini untuk artinya itu kurang diterima ya. Maknanya pembentukan. Jadi terming, pembentukan plasma refers to a gas that has. Nah, itu kurang tepat karena ini adalah the term istilah. Ya, the term itu diartikan istilah. Oke. Pilihannya sudah benar ya, Alfa ya. Sudah habis, guys. Kita masih ada waktu berapa ini? Berapa menit ya? 15 menitan lah ya. Plus telatnya tadi ya. Tapi masih ada latihan nih tentang apositif. Wait. Apositif. Nah, ini ada latihan singkat nih, guys. Latihan singkat apositif tentang apositif ya. Oke, ini yang tadi ya, soal yang tadi buat brush up lagi teman-teman. Masih ingat gak alasannya? Jangan salah lagi ya, karena tadi udah loh. Nomor 1. Oke, sudah. Amis. Alfa, Bravo. Oke. Dibahas lagi nih ya berarti, karena masih ada yang salah. The Democratic Party sebagai apa, guys? Subjek. Yes, Subjek, Miss. subjek. Isnya sebagai? Verb. Oke. Untuk older sebagai adjektif sampai then ini PP ya. Maka titik-titiknya yang dicari adalah CSV. CSV ya saya singkat ya, yaitu conjunction subject verb atau selain subject verb. Maka pilihannya kalau kita pilih delta itu kurang conjunction karena cuma verb aja is itu. Kemudian kalau kita pilih Charlie juga sama karena itu kalimat ya. It is. Kalau kita pilih alpha berarti kurang kata kerja karena cuma conjunction sama kata benda. Jadi jawabannya adalah bravo. Karena bravo itu sebagai apositif ya. Selain subjek verb berarti maksudnya adalah apositif. Oke, apositif dari kata benda sebelumnya. Nomor 2. Brush up lagi, guys.
Yo. Charlie. Charlie. Charlie, Miss. Charlie, alhamdulillah masih ingat ya. Semoga ingat juga alasannya. With friends and acquaintances sebagai apa? Ada yang tahu? With friends, ya sebagai PP karena PP. diawali sama with ya kata depan. Maka nggak penting ya. Di sini play sebagai apa? Verbnya, Miss. Iya, Jadi verb. sebagai verb. Oke. Jadi kalau sebagai verb otomatis dia di sini yang kurang apanya, yang dibutuhkan, yang dicari di titik-titiknya. Subjek. Subjek. Iya, betul Miss. sekali. Subjeknya belum ada ya, tiba-tiba cuma relations aja nih ketemu. Maka jawabannya kalau kita pilih A. alpha itu A. kebanyakan verb ya. Ada what are called peer group relations are gini double tadi ya. Seperti keterangan sebelumnya. Untuk Bravo juga double verb. Untuk Delta itu adalah prepositional phrase atau PP. Jadi jawabannya adalah Charlie. Nomor 3. Sudah dikasih tahu itu yang dicari apa. A, Miss. Oke, Alfa. Joseph subjeknya. Was itu verbnya. Jadi subjek verbnya sudah aman. Maka kalau kita pilih Bravo itu double verb. Double verb. Ada to be nih ya. To be itu sebagai verb ya guys. Kalau kita pilih Charlie juga double verb. Kalau pilih S itu double connector. Kemudian di sini jawabannya adalah alpha, the first. Number 4. Hah? The wasatch-line sebagai apa? Sebagai subjek utama. Kemudian exchange itu sebagai verb. Subjeknya sudah aman dong. From sampai selanjutnya disebut apa? Masih ingat tadi apa? Ya, PP. disebut PP ya. Boleh disebut objek juga boleh ya. Disebut PP yang mana dia tuh nggak terlalu penting dalam kalimat. Maka seperti tadi untuk yang ditanyakan ya sama. Kalau misalnya subjeknya sudah aman ya, subjeknya sudah aman ya yang ditanyakan ya conjunction subject verb atau selain subject verb alias ya positif juga bisa. Kalau kita pilih Bravo itu kurang verb karena ada conjunction that di sini harus ada 2 verb. Kalau kita pilih Charlie sama ada verb is di sini. Kalau kita pilih delta, di sini ada double subject, ada it ya, ada it. Karena subjeknya sudah ini ya, maka jawabannya alpha. Karena apa? Karena di sini ada conjunction sama verb ya, conjunction sama verb dan conjunctionnya ini mengganda sebagai subjek juga, which is karena setelah conjunction langsung kata kerja. Nomor 5. B, Miss. Bravo, B. Miss. Oke. Bravo, Miss. Bravo, ye. Subjeknya rules, kemudian verbnya turned. Ya, setelah to sampai akhir disebut PP, prepositional phrase, maka subjek verbnya sudah aman dong. Dan ditanyakan seperti biasa ya, conjunction subject verb atau selain subjek. Maka kalau kita pilih alpha, kurang conjunction. Kalau kita pilih Charlie, kurang kata kerja karena cuma conjunction sama subjek. Kalau kita pilih delta juga sama, kurang conjunction. Maka pilihannya adalah Bravo. Bravo. Apositif pendek ya, short apositif. Untuk nomor 6.
C. Charlie. Charlie. C. Miss. Charlie. Hah? Ada yang C. lain? Charlie, oke, Charlie. Karena subjek. Untuk that ini sebagai conjunction, ya, conjunction yang mana merangkap dengan subjek karena setelah conjunction langsung kata kerja ya, connects. Oke. Otomatis yang dicari di sini adalah kalimat ya, alias subjek plus verb karena di sini sudah ada conjunction. Wajib hukumnya ada dua verb. Ya, di sini cuma a vast network of computers. Jadi kemungkinan besar ini adalah objek dari kalimat pertama. Jadi untuk A, B, C, D yang kalimat itu yang mana? Untuk alpha nggak ada kata kerjanya. Untuk yang Charlie itu nanti kebanyakan conjunction. Karena verbnya cuma satu. Kalau kita pilih delta juga double, conjunctionnya ada which di sini, tapi nggak ada kata kerjanya. Maka jawabannya adalah Charlie. The internet is. Nomor 7 guys. Saya Miss Charlie. 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 Nanti inget aja ya. Nomor 7, Frederick sebagai subjek, invented sebagai verb. Ya, subjek verbnya sudah aman. Nah, setelah verb itu biasanya objek ya, a concept called scientific. Nah, itu panjang sekali ya, a concept called scientific management, of obtaining as much as, gitu. Kenapa sih kok panjang? Ya, namanya soal TOEFL itu pasti panjang-panjang guys ya. Frasenya itu panjang sekali. Maka dari itu yang dicari adalah selain subject verb atau conjunction subject verb atau ya atau positif ya, karena ini koma-koma. Jadi untuk of itu pasti menghubungkan antar kata benda. Jadi sebelum of itu pasti kata benda. Di sini antara A, C, D itu ada kata bendanya semua. Akan tetapi di alpha ini adalah sebuah kalimat it is a method, maka dia kurang conjunction. Karena ini kalimat. Kalau kita pilih Bravo, itu cuma conjunction aja, maka tidak ada verbnya. Kurang verbnya. Kalau kita pilih Delta, itu kebanyakan kata kerja. Lebih verb. Gitu. Maka jawabannya yang paling tepat adalah Charlie. Nomor 8, guys. D, Miss. Delta. A, Miss. Miss. Alpha. A. Oke, di sini ada plasma reverse tadi ya, reverse itu verbnya, kemudian titik-titik itu sampai plasma itu disebut subjeknya. Untuk to sampai terakhir disebut PP. Kenapa ya? Kita tahu di sini to a gas. Nah, di sini ada that has itu sebenarnya keterangan dari si ini to a gas tadi ya, that has normally, that has itu conjunction plus subject, kemudian diikuti oleh si verb, maka verbnya itu ada dua dan sudah memenuhi syarat ada conjunction. Dan untuk titiknya maka jangan pilih seperti subjek verb, jangan dipilih karena sudah ada dua kata kerja dan satu conjunction. Kemudian pilihlah selain subjek atau verb. Jadi untuk Bravo nggak mungkin karena nanti merusak arti menjadi menghilangkan subjeknya, maka kurang subjek nantinya merusak kalimat. Untuk Charlie itu kata kerjanya kebanyakan ya, is termed, kemudian reverse ini sama, kurang conjunction nanti. Loh Miss, kalau conjunctionnya dua gimana? Ya, kalau conjunctionnya dua ya harus ada seperti ini ya. Ada conjunction lagi gitu. Maka verbnya juga tiga. Kemudian untuk delta, untuk delta itu terming, kemudian alpha juga the term. Nah, terming sama the term ini sebenarnya boleh dipilih ya. Nah, otomatis di sini kita harus memilih sesuai dengan logical atau illogical artinya.
Datsem itu artinya istilah, cerning itu artinya pembentukan. Sedangkan di sini yang dimaksudkan adalah istilah plasma refers to a gas that gitu. Bukan pembentukan, tapi istilah. Ya, Miss kok tahu ya harus terbiasa dengan dengan soal ya guys ya. Seperti contoh kemarin ada yang tanya, apakah memang kita harus menghafalkan kosakata? Ya memang ya, hafal itu memang tergantung dari terbiasa menghafalkan kosakata. Apalagi kosakata itu sebenarnya kita sudah belajar ke dari sekolah ya. Dari sekolah kita terbiasa dengan kosakata yang ini apa namanya familiar dengan kata kerja, ini familiar dengan kata benda seperti itu. Memang dari kebiasaan nggak bisa kita tiba-tiba langsung belajar TOEFL gitu nggak mungkin. Nggak ada yang bisa TOEFL tanpa belajar bahasa Inggris dasar sebelum-sebelumnya. Gitu. Oke. Jadi teman-teman jangan patah semangat untuk mengerjakan soal TOEFL setiap hari minimal latihan 1 jam ya, minimal 1 jam. Dan untuk yang Miss Lee share itu di soal Google Form itu nggak butuh 1 jam mengerjakannya, paling cuma 10 menit ya, tinggal tinggal pilih-pilih gitu aja. Dan teman-teman, Miss Lee ingetin lagi nanti kalau misalnya ada ketinggalan materi atau butuh materi, mohon maaf Miss Lee nggak bisa japri atau apa gitu ya, karena memang harus harus update ya setiap hari teman-teman atau dirapel setiap seminggu sekali, jangan sampai ada yang ketinggalan materi gitu. Karena pesertanya juga banyak, jadi nggak mungkin Misli bisa japri-japri satu persatu kalau misalnya ada yang ketinggalan materi, nggak bisa download atau apa karena HP-nya ke restart kalau apa, silakan disimpan sendiri di laptop, di HP, di apa ya, diarsipkan lah pokoknya ya, gitu. Oke guys, semoga pertemuan malam ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan soal TOEFL bisa mengerjakan soal TOEFL secara improvisasi setiap hari ya. Jangan capek-capek untuk latihan.